Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Restoku semua dimanapun teman-teman berada. Di video kali ini kita akan ngomongin tentang how to manage your team in a fantastic way. Jadi buat teman-teman yang sudah mulai banyak pegawainya, banyak karyawannya, banyak timnya gitu ya, teman-teman harus mulai memperhatikan hal-hal yang akan saya jelaskan dalam beberapa waktu ke depan gitu ya. Jadi ini muncul dari beberapa pertanyaan nih, beberapa pertanyaan dari teman-teman. Biasanya tuh ada yang pengen tahu tuh bagaimana sih caranya mendapatkan SDM yang berkualitas dan sesuai value perusahaan atau outlet. Oke, karena kadangkala ketika kita berbisnis mungkin ya kita hanya sekedar cari orang sekenanya saja. Ya, misalkan cari tetangganya deh yang mau kerja. Biasanya seperti itu, sehingga dia tidak mempersiapkan ketika nanti bisnisnya gede, biasanya itu bermasalah karena belum tentu nih kemampuan tetangganya itu yang tadi direkrut di awal itu bisa menyelesaikan permasalahan di next step bisnisnya. Itu pertanyaan yang biasanya sering muncul. Atau ada juga pertanyaan berikutnya yang sering muncul dari teman-teman adalah bagaimana sih cara mengatasi turnover karyawan karena ketidakcocokan. Biasanya terjadi misalkan karyawan dengan manajer operasional outlet misalkan, atau sesama karyawan ya, sehingga turnovernya tinggi. Oke, jadi itu yang juga sering ditanyakan. Atau beberapa pertanyaan yang muncul kemarin dari Sobat Restoku ya, menanyakan bagaimana sih agar performa tim itu bisa menjadi lebih baik ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika kita sudah mulai mengelola banyak orang. Oke. Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ada satu pembahasan inti yang akan kita bahas selama mungkin beberapa waktu ke depan, yaitu adalah pembenahan sistem managing timnya. Inilah yang harus teman-teman perhatikan. Oke, sistem managing team. Karena biasanya kita ketika mulai bisnis ya sudah, yang penting laku, yang penting jalan dulu, survival mode dan lain sebagainya. Tidak terlalu mikirkan tentang timnya. Ketika sudah mulai level berikutnya, mulai pusing. Ya, oke. Jadi jawabannya sederhana adalah sistem managing timnya. Apa sih sistem managing team itu? Oke, jadi saya akan membagi dalam 3 langkah ketika kita mau membenahi sistem managing team kita. Oke, jadi ada 3 langkah besar yang harus teman-teman jalankan nih. Yang pertama adalah input, yang kedua proses, yang ketiga adalah output. Nah, ini adalah sistem yang harus teman-teman bikin di dalam perusahaan teman-teman. Kalau tidak, nanti akan seperti itu terus. Ya, jadi input sistem, proses sistem, sama output sistem. Nah, seperti apa itu? Silakan disimak. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas tentang input system nih. Oke, input system. Sudahkah? Ya, saya pengen tanya dulu nih teman-teman, sudahkah proses input karyawan teman-teman itu punya beberapa poin ini? Gitu ya, atau hanya asal terima saja? Jadi ketika kita memasukkan karyawan, itu kita jangan asal ambil tetangga mau kerja nggak mau kerja, asal orang mau kerja gitu ya. Itu ibaratnya gini loh, teman-teman itu belum tahu misinya mau ngapain, asal masukin orang. Coba jawab pertanyaan saya. Kalau misinya teman-teman itu manjat pohon, kira-kira di situ ada monyet, di situ ada kuda, di situ ada lumba-lumba. Kira-kira teman-teman akan nyuruh siapa untuk manjat pohon? Ya, tentunya teman-teman akan nyuruh monyet dong. Kalau nyuruh kuda, kesulitan dia manjat pohon. Kalau nyuruh lumba-lumba, ya tambah nggak mungkin. Mungkin melatih kuda bisa nih, tapi butuh berapa lama? Teman-teman memang punya sumber daya keuangan yang luar biasa. Nah, kadangkala kita nih bisnis belum punya misi, sehingga ya sudah asal aja. Ya sudah, kuda masuk deh, lumba-lumba masuk deh. Begitu sampai di tengah jalan, kita baru sadar bahwa oh ternyata kita tuh punya misinya manjat pohon. Nah, ini yang seringkali nggak jelas, oke? Nah, di proses input ini ada beberapa poin nih yang harus teman-teman perhatikan ketika kita mau memasukkan karyawan, oke? Yang pertama adalah key activities, oke? Apa itu key activities? Key activities adalah
aktivitas kunci yang nantinya akan dilakukan teman-teman untuk mencapai target ataupun misi yang ingin teman-teman raih. Ya, visi yang ingin teman-teman raih. Nah, ini aktivitas kuncinya apa? Misal tadi salah satu aktivitas kuncinya manjat pohon. Ya. Nah, ini harus clear. Oh, berarti aktivitas kuncinya ini nih. Atau misalkan aktivitas kuncinya teman-teman adalah pelayanan cepat. Oke, pelayanan cepat aktivitas kuncinya. Nah, sehingga ketika kita mau cari chef misalkan gitu ya, ya yang dia memang sudah harus berpengalaman. Kalau enggak nanti dia masih coba-coba dan seterusnya. Jadi dia juga sudah harus tahu prosedur di dapur seperti apa. Itu. Tapi yang terutama di sini yang jadi poin penting adalah key activities. Aktivitas kunci apa yang akan teman-teman lakukan untuk mencapai misinya tadi. Oke? Pertama key activities. Sudah ada belum? Nah, kalau belum ada, silakan dibikin key activities-nya. Ya, tulis saja garis besarnya kira-kira kita akan melakukan apa saja. Dari key activities itu nanti teman-teman jadi tahu, oh berarti aku tuh butuh posisi apa saja. Jadi nggak asal masukkan. Misal, aku pengen buka cabang. Oke, dari aktivitas buka cabang, kira-kira kita butuh orang posisi apa nih? Ya, legal mungkin atau mungkin bagian survei lapangan mungkin. Ya, itu dari satu key activities loh. Ya, belum nanti misalkan key activities lainnya promo outlet baru misalkan. Nah, itu ada itu nanti kira-kira butuh posisi apa saja. Oh, nanti butuh bikin poster, oh berarti aku butuh desainer, oh butuh bikin program, berarti aku mungkin butuh marketing manager atau SPV manager. Ya, itu dari key activities itu nanti baru bisa kebentuk yang namanya manpower plan. Kita tahu kebutuhan personilnya. Nah, kalau belum ada, PR pertama adalah teman-teman silakan dibikin key activities-nya. Aktivitas kunci yang akan dilakukan. Oke, tenang, nanti akan ada sheet-nya juga teman-teman bisa pakai. Yang kedua adalah job description. Sudah ada belum job description yang jelas dari masing-masing personil yang mau direkrut? Kalau belum ada job description-nya, jangan disalahkan ketika mereka juga nggak tahu mau ngerjain apa. Karena teman-teman asal nerima. Dan ketika asal nerima, kita akhirnya nggak punya standar kualifikasi. Ya, nanti di video yang lain teman-teman akan dapatkan tentang bagaimana misalkan kita membuat job description gitu. Ya, atau teman-teman bisa beli buku saya gitu, Fantastic Six Frameworks gitu ya. Teman-teman bisa dapatkan di itupengusaha.com/f6f. Oke. Dan itu ada job description. Jadi yang kedua adalah job description. Sudah ada belum? Kalau belum ada, ini jadi PR nih. Job description ini tidak asal bikin, jangan cari di Google. Tapi based on apa? Tadi key activities, aktivitas kuncinya apa? Lalu di situ muncul nanti manpower plan-nya apa? Ya, dari manpower plan itu baru kita bisa, oh ternyata job description-nya ini nih. Oke, itu yang kedua. Poin kedua. Kemudian poin ketiga, panjang kan? Padahal kita baru mau rekrut loh. Tapi kalau kita nggak mempersiapkan ini, teman-teman memang saya nggak tahu nih, teman-teman pengen besar atau sekedar survival. Kalau mungkin sekedar survival, teman-teman nggak usah ngikutin deh apa yang saya sampaikan di video ini. Tapi kalau teman-teman pengen bisnisnya besar, dan saya yakin Sobat Restoku ini pengen bisnisnya besar ya, teman-teman harus siapkan. Karena membangun rumah 1 lantai dengan rumah 3 lantai itu persiapannya beda. Ya, kalau sekarang teman-teman ibaratnya udah deh yang ada dulu dananya 1 lantai. Nah, nanti mau nyiapin 3 lantai itu fondasinya harus dibredel lagi. Oke, jadi kenapa kok mau memasukkan karyawan aja? Ini saya baru ngomong 2 poin padahal kita ada sekitar 5 poin nanti di sini di input saja. Kenapa kok harus sedetail itu? Ya, karena kita pengen besar. Tapi kalau teman-teman hanya ingin ya sudah dapat uang saja, tidak pengen mengembangkan bisnisnya, nggak usah diikutin. Oke, saya lanjut poin ketiga nih. Poin ketiga adalah SOP. Ya, ada belum standar operational prosedurnya? Ya, karena itu nilai standar yang harus diterapkan. Nanti kalau mereka nggak punya SOP, mereka nggak bisa melakukan more than SOP. Dan mereka bisa berjalan seenaknya saja. Misal SOP waitress gitu ya. Bagaimana SOP-nya? Menyapa, pakai tangan kanan, senyumnya seberapa lebar gitu kan? Sudah ada belum? Kalau belum ada, jangan salahkan ketika mereka berbuat asal-asalan. Ketika itu sudah ada, teman-teman jadi punya semacam landasan hukum.
Di mana? Di dalam perusahaannya, di dalam bisnisnya. Ini loh SOP-nya tuh kayak gini loh. Kamu kalau nemuin tamu, kamu senyumnya tuh 2 jari misalkan gitu kan, atau 3 jari. Nah itu yang harus dibuat. Kalau belum ada, silakan teman-teman mulai susun deh SOP-nya. Coret-coretan dulu sederhana nggak apa-apa. Oke, urut-urutan. Jadi SOP itu ibaratnya teman-teman tuh urut-urutan kerja. Ya, oke. Nomor 3. Nah, nomor 4, ini jarang teman-teman lakukan, yaitu people profiling. Oke. Apa itu, Mas? Jadi gini, sebelum kita merekrut orang, ya, kita harus bikin profiling dulu. Kita tuh pengen orang yang kayak apa nih? Misal kalau teman-teman pakai tes psikologi, tes DISC, misalkan, oh, aku butuh orang yang ada C-nya, ada I-nya, misalkan. Kalau waiters, misalkan, dia harus ada I-nya karena dia akan ketemu sama pelanggan, harus bisa ngomong. Kalau waiters nggak ada I-nya repot juga, gitu kan. Kasir dia ada C-nya, misalnya itu people profiling. Contohnya lagi value perusahaan, ya, karena kadang-kala value atau nilai-nilai perusahaan itu kayak operating system di komputer. Itu akan menjadi budaya. Nah, sehingga kita masukkan orang-orang yang profilnya itu tuh memang sesuai dengan yang kita inginkan. Misal teman-teman adalah orang yang agamis misalkan. Nah, aku pengen orang-orang yang masuk ke tempatku misalkan rajin beribadah. Ya sudah, dituliskan di situ, di people profilingnya. Jadi itu nanti jadi tes. Jadi tes juga ketika kita mau rekrut. Jadi tes juga ketika mereka masuk masa probation misalkan 3 bulan dicek. Ya seperti apa nih? Profilnya cocok enggak? Kalau cocok profilnya diteruskan, kalau enggak ya sudah. Oke. People profiling itu gampangnya gini. Teman-teman bayangkan, teman-teman tuh pengen kerja sama orang yang kayak apa nih? Ya. Nah, itu teman-teman bayangkan. Kalau teman-teman nggak bisa membayangkan itu, teman-teman nggak pernah akan bisa dapat. Jadi jangan salahin, kemarin beberapa ada yang selalu update di sosmednya dia gitu. Oh, saya ini loh, orang zaman sekarang daftar tuh ya nggak tahu P, mungkin maksudnya pink kali ya, zaman BlackBerry. Nah, terus di situ tiba-tiba di chatnya itu dia nanya gaji, terus kata-katanya kasar. Nah, kalau dia melakukan seperti itu, ini tandanya dia belum buat standar. Dia belum buat standar people profilingnya. Kalau dia sudah bikin standar, misalnya dia tahu dia nggak senang sama orang-orang yang nggak sopan seperti P. Nah, ketika sudah ada standarnya yang seperti itu tidak diterima, ya nggak usah dibales WhatsApp-nya, selesaikan. Nah, ini beberapa teman-teman yang saya lihat mungkin mereka baru mulai bisnis ya, jadi kayak begitu ditanggapin ya nggak usah gitu. Ya, ketika teman-teman itu yang daftar 1.000 orang ribet loh nanti, ya nggak harus semua ditanggapi, ya sudah langsung blok, langsung nggak usah diterima. Beda halnya kalau nanti teman-teman itu mau mengedukasi mereka. Beda. Kalau teman-teman mau mengedukasi mereka, caranya ya teman-teman bikin edukasi, bukan bikin bisnis itu. Oke. Jadi people profiling ya. Yang keempat ini penting, people profiling. Teman-teman pengen kerja dengan orang-orang seperti apa? Tolong digambarkan perilakunya, kebiasaannya, supaya jadi standar nanti. Oke. Yang keempat. Yang terakhir, di input system adalah rekrutmen proses. Bagaimana selama ini proses rekrutmen teman-teman? Apakah hanya sekedar udah masuk ya kerja-kerja? Atau ada tahapannya? Misal kalau saya sendiri, saya mungkin ada 6-7 filter. Yang pertama misalkan ketika saya nge-post iklan gitu kan, nanti mereka kan email. Nah di post iklan itu saya sertakan landing page, jadi mereka harus baca landing page. Di landing page itu sudah ada clue-clue atau hint atau petunjuk mereka harus gimana nih format ngirimnya, ya. Nah itu kita tuliskan di situ, ya. Ketika kita misalkan nih, oh saya pengen yang kreatif, oke. Nah ketika dia meng-email, emailnya nggak kreatif, ya nggak usah dibales. Atau dia nggak sopan emailnya, hanya menyertakan, kalau saya misalkan dia hanya menyertakan CV portofolio tanpa ada body, saya nggak buka, langsung delete. Gampang, itu proses pertama, ya. Teman-teman harus cek nih, oke, proses pertama apa nih? Kalau saya seleksi email, proses pertama. Setelah email masuk, saya kirim, saya lanjut, oke nih orang-orang emailnya udah kepilih.
Saya lanjut saya akan kirimkan form pendaftaran. Ya, jadi mereka harus mengisi form yang saya kirim, mereka harus download, mereka harus tanda tangan. Dan di situ ada tes psikologinya. Ya, dari situ nggak semua orang mau download, nggak semua orang mau tanda tangan nih. Ya, nanti kirim balik nih. Itu proses kedua. Email masuk 100, yang kita kirim form pendaftaran mungkin nggak 100-100-nya dong. Misalkan ya sudah kita cuma dapat 20 atau 30, nggak apa-apa. 30 yang sesuai standar email kita kirim balik form pendaftaran. Dari let's say dari 30 yang kita kirim form pendaftaran, mungkin nanti baru akan ngirim balik misalkan berapa? 20 mungkin. Nah, dari 20 itu jangan langsung dipanggil semua, kita cek lagi form pendaftarannya. Kalau saya biasanya di form itu sudah ada tes DISC-nya, sehingga saya cek dari situ. Saya cek juga jawaban-jawabannya. Saya biasanya nih saya kasih beberapa clue. Ini Anda yang mana nih? Misalkan karyawan bekerja untuk perusahaan, karyawan bekerja untuk dirinya sendiri, karyawan bekerja untuk perusahaan supaya perusahaan maju. Nah, ada pilihan-pilihan yang di situ kita tuliskan sehingga kita tahu nih orang ini seperti apa ya tipikalnya. Kalau saya yang dia hanya sekedar karyawan bekerja untuk dirinya sendiri, saya nggak akan panggil ke tahap selanjutnya. Ya, sehingga setelah form pendaftaran balik, yang ketiga adalah kita cek nih form pendaftarannya. Tes DISC-nya sesuai enggak dengan kriteria tadi people profiling kita. Nah, kalau ini lolos, baru kita panggil ke tahap keempat nih. Ini baru namanya interview. Oke. Nah, interview ini bisa beberapa macam. Ketika saya pernah open recruitment yang masuk sekitar 1.000-2.000 pendaftar. Nah, karena saya butuh cepat, kebetulan saya juga punya startup ya. Di startup yang saya bangun biasanya yang ngelamar banyak banget. Nah, ini yang keempat nih, interview itu saya kadang nggak langsung. Saya minta mereka bikin video. Mereka menjelaskan, saya kasih beberapa pertanyaan, mereka jelaskan, mereka rekam. Nah, kalau pakai video ini lebih enak, apalagi ketika video ini dibuat, ini adalah era di mana kita habis melewati masa COVID kan, pandemi. Sehingga cukup alasan kok untuk mereka bikin video karena biar nggak mengurangi kontak, gitu kan. Jadi yang keempat, interview ini bisa interview langsung atau bikin video. Ya, kalau kondisinya nggak memungkinkan untuk langsung ketemu, kalau saya tergantung jumlah yang ngelamar gitu. Kalau yang jumlahnya banyak, saya biasanya filter video dulu. Tapi kalau enggak, sampai sini jumlahnya sudah mulai sedikit, nah saya baru panggil interview. Supaya apa? Efektif. Nah, ketika sudah interview, jadi interview ada dua, bisa offline, atau bisa online, atau bisa pakai video. Oke. Kalau ini sudah, proses berikutnya yang kelima, kalau kita oke di level interview HR misalkan gitu ya. Nah, kita cek ke usernya. User itu gimana? Misal nih, teman-teman lagi nyari tim desainer misalkan, desainer. Nah, usernya itu berarti misalkan manajer marketingnya cocok nggak? Ya, cocok nggak? Kalau cocok, ini kan interview dulu, cocok nggak kira-kira? Karena kan user ini yang akan sering kerjasama nih usernya nih. Ketika sudah cocok, oke. Step ke-6 lanjut. Teman-teman kirimkan offering letter, ya surat penawaran resmi jadinya pakai email ya, sehingga kita menghargai profesinya juga, nggak sekedar kayak wis gajimu minta berapa, segini ya itu kayak tawar menawar di pasar, nggak kayak gitu ya. Dan mereka jadi nggak ada kebanggaan. Jadi kita kirimin offering letter, surat penawaran, halo kami terima ini kira-kira salarymu probation, after probation sekian, job deskmu ini, jadi jelas dia di awal. Oke, di 6 nih. Ya, kalau ini diterima, oke, ya masuk nih misalkan. Nah, ini ada proses berikutnya. Apa tuh? Proses probation. Probation ini harus kita kawal bener-bener cocok enggak. Kalau cocok baru kita lanjut. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya, biasanya probation 3 bulan ya. Tapi kalau memang enggak ya, misalkan sebulan sudah cukup nih, enggak masuk nih, ya sudah. Ya secara value, secara kultur budayanya nggak masuk, ya sudah tinggal aja gitu. Jadi itu kurang lebih proses rekrutmennya. Dan ini tolong teman-teman mulai tata deh sistem ini. Sekali lagi, kalau teman-teman pengen besar bisnisnya, tapi kalau teman-teman hanya pengen
gitu-gitu aja, cuma pengennya sudah ada jualan, yang penting aku dapat cuan setiap hari untuk diri sendiri, saya masih pengen masak sendiri dan seterusnya, terserah teman-teman nggak perlu melakukan ini. Tapi kalau teman-teman ingin besar, yuk mulai dibenahi input sistemnya. Oke, selamat mencoba ya, kita ketemu lagi nanti di video kedua.